Dedi Roni, karena kami ini dipilih oleh rakyat. Kalau Bapak Ibu mengecewakan rakyat, berarti itu mengecewakan kami. Gitu. Andai kita semua menjalankan syariat agama ini sesuai dengan kecepatan masing-masing, karena tadi saya menerima pendeta, kemudian saya juga dekat rumah yang lain. Karena semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Di mana Inggris membangun benteng terbesar Asia Tenggara itu ada di Bengkulu. Kalau kita konversikan nilai sekarang, mungkin aset benteng itu kisaran 5-10 triliun. Kalau kita konversikan ketika bangunnya. Artinya investasi besar-besaran itu pasti ada misi khusus yang ingin dibuat Inggris di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, sudah bersama kita Wali Kota Bengkulu, Dr. Dedi Wahyudi SIMM. Betul, Bang? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ramadan hari ke-15, Bang. 15 ya? Gimana puasa, Bang? Alhamdulillah, Allah beri kita sehat, Allah berikan kita kekuatan, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik untuk kita. Amin, amin. Ya. Dinda gimana? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Bang. Terima kasih kami sebelumnya sudah diperkenankan mampir ke kantor Wali Kota ini, Bang. Iya. Saya juga mendapat kehormatan karena dikunjungi bos media ini sebuah anugerah terindah di bulan Ramadan. Apalagi yang datang ini selain bos media juga adalah seorang Ustadz Mukarram. Amin, amin. Jengoknya udah panjang. Bang Dedi, ini sekitar 2 minggu lah, Bang ya, udah akhirnya menjabat sebagai Wali Kota Bengkulu. Yang pertama, apa perasaannya, Bang? Aduh, perasaan ya. Tentu sebagai insan beriman kita bersyukur karena ini terjadi atas kehendak Allah. Jadi kita tahu ketika pilkada yang lalu ada 5 pasang. 5 pasang ini orang-orang terbaik, putra putri terbaik Kota Bengkulu. Kemudian proses kontestasi dimulai dan seru. Pada akhirnya alhamdulillah masyarakat mempercayakan Dedi Roni untuk memimpin kota ini. Terima kasih atas amanahnya, terima kasih atas dukungannya. Ini amanah yang terberat harus kami pikul. Kalau dulu sebelumnya sebagai wakil wali kota, kita masih bisa, saya tidak bisa masih makan wakil. Tapi hari ini ketika menjadi wali kota, harus betul-betul mewujudkan apa cita-cita masyarakat dan juga janji siasat kampanye yang lalu. Karena janji adalah hutang. Hutang itu yang perlu diselesaikan itu, Bang. Janji adalah hutang. Maka janji saya juga nggak muluk-muluk. Sesuai dengan visi misi kemarin ya, Bang. Visi misi boleh dilihat visi misi saya dan masyarakat sudah cerdas, sudah pintar. Karena misalkan gini, kita bicara soal menjamin kesehatan gratis. Maka hari ini saya katakan seluruh warga Kota Bengkulu yang berKTP KK Kota Bengkulu, kalau mau berobat, walaupun dia menunggak BPJS-nya, kita jamin gratis. Oke. Gitu. Oke, Bang. Sebelum tadi sudah mention dikit tentang program kerja. Tapi sebelum itu, apa tantangan terbesar, terberat dalam 2 pekan menjabat sebagai wali kota ini? Alhamdulillah Allah mudahkan, Dinda. Sampai hari saya tidak menemukan hambatan yang berat. Tetapi karena PR itu yang begitu banyak, saya sampaikan dengan seluruh aparatur, baik mulai dari sekda, asisten, kemudian seluruh PNS, tolong bantu kami, Dedi Roni, karena kami ini dipilih oleh rakyat. Kalau Bapak Ibu mengecewakan rakyat, berarti itu mengecewakan kami. Gitu. Nah, saya sekarang sedang menyusun program strategi kerja, ada sudah berjalan, dan ini kami kelompokkan
untuk eksternal masyarakat luas, internal aparatur. Karena aparaturnya harus kita pikirkan juga agar mereka semangat bekerja, agar mereka fokus dalam bekerja. Kalau kita punya tim ini solid, maka ke depan nggak ada yang sulit program itu. Betul. Jadi kalau dalam organisasi itu namanya konsolidasi internal. Apa keputusan-keputusan yang sudah diambil dalam masa jabatan Pak Wali ini? Yang pertama bidang pendidikan. Kalau dulu pendidikan gratis, tapi masih ada warga yang mengeluhkan masih ada pungutan ini, pungutan itu. Kemudian uang SPP, uang lain-lain, termasuk juga ada masih warga diwajibkan BLKS. Ini kan gratis tapi masih ada. Ternyata publik masyarakat itu pengen betul-betul gratis, 0 rupiah. Maka bismillah, saya juga arahan Presiden, Pak Gubernur dan juga memang kami sudah berniat, hari ini di Kota Bogor benar-benar gratis. Tidak boleh ada pungutan apapun. Kalau ada kekurangan, kelemahan di sekolah tersebut, laporkan dengan kami. Misal, Pak, ini ada gedung sekolah ini Pak, nggak bisa lagi dipakai. Kita pakai dana APBD. Kalau bosnya tidak mampu atau orang tua murid sekiranya tidak mampu untuk membenahi itu. Tapi satu hal, aturan dalam permen memberi ruang kepada orang tua murid yang ingin berpartisipasi. Jadi kalau ada seandainya orang tua murid kelebihan rezeki, dia punya niat agar anaknya nyaman dalam sekolah, enggak apa-apa. Ya nggak boleh itu dipukul sama ratakan. Gitu. Jadi jangan juga nanti misalkan Pak, ada apa orang tua murid kami dia punya kemampuan rezeki dan mau nyumbang. Enggak apa-apa kalau itu. Ya nggak boleh itu misalkan dipukul rata seluruh wali murid 200.000 per bulan, itu nggak boleh. Gitu. Jadi kami sampaikan juga di sini pada masyarakat tetap boleh berpartisipasi di bidang pendidikan, cuma tidak boleh dipaksakan dan tidak boleh disamaratakan. Oke. Tadi saya sempat dengar tentang penerimaan siswa baru tadi, Pak Wali. Ya. Harus minimal sudah bisa baca Iqra tadi saya bilang. Boleh dijelaskan lagi, Pak Wali? Masih hangat ini. Suratnya baru hari saya teken, berarti Tribun yang pertama yang akan melansir. Dalam rangka mewujudkan buku yang religius, kami membuat sebuah kebijakan pada saat PPDB, penerimaan siswa baru yang akan datang, khusus untuk masuk SD, kita himbau dan kita wajibkan anak tersebut sudah bisa baca Al-Quran. Bukan baca Al-Quran dalam artian dia sudah lancar, tapi sudah mengenal huruf, alif, bata, tidak buta lah. Nanti itu SD itu, kemudian untuk SMP, Iqra 3 yang sudah bisa mulai merangkai. Kenapa ini saya sampaikan? Orang tua manapun pasti tidak akan menolak himbauan ini. Kalau dia Muslim, gitu. Nah Muslim kan nggak wajib. Dengan program ini nanti, Bang, saya punya keyakinan masjid-masjid akan lebih makmur, TPQ akan tumbuh subur. Karena apa? Orang tua murid menyiapkan anak-anaknya. Dan kenapa saya himbau bulan Ramadan ini? Pertama ini bulan suci, 2 hari lagi kita perhatian Zulquran, dan juga ada persiapan bagi orang tua untuk mengajak anaknya belajar Al-Quran. Nah masih ada beberapa bulan nih. Kalau sekedar mengajarkan anak Al-Quran, sekedar pengenalan huruf pasti bisa lah. Jangan nyebut tuh nih itu. Gitu Rinda. Ini berlaku negeri, Bang ya? Atau negeri, nanti swasta juga nanti akan ikut? Swasta yang ada siswa muslimnya, kita himbau begitu. Himbau gitu. Oke. Apa harapannya sebenarnya dengan membuat program seperti itu, Pak Wali? Apa yang Pak Wali lihat di jangka panjangnya nanti? Saya mimpikan begini, Dinda. Andai kita semua menjalankan syariat agama ini sesuai dengan kecepatan masing-masing. Karena tadi saya menerima pendeta, kemudian saya juga dekat rumah orang lain. Karena semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Islam khususnya, mulai dari kita bangun pagi sampai kita tidur, itu semua sudah diatur. Dan saya bukan hafiz, saya bukan ustadz.
Tapi hari ini saya adalah wali kota Bengkulu. Pernah saya mendengar sebuah ucapan dari seorang ulama. Seorang pemimpin itu ujung penanya menentukan sebuah kebijakan. Ujung penanya menentukan hitam putih, manakala kebijakan tersebut baik untuk umat, kemaslahatan umat, maka akan mengalirlah amalan buat dia. Tapi manakala ujung pena tadi mendatangkan kemudaratan dan orang terzalimi akibat itu, maka juga akan berdampak terhadap dirinya. Bukan uang Dedi yang bangun itu, tapi dengan tanda tangan Dedi, tanda tangan wali kota itu bisa bangun. Oke. Itu Bukan jangka panjang ya, Pak? Iya, jangka panjang. Dan saya punya keyakinan di agama kita ini kan walaupun seputar bersejarah itu akan dapat amal. Masa kita kasih himbauan untuk dapat amal gitu. Iya dah. Betul. Gitu. Pak Wali, mungkin kan tidak semua artinya begini, tidak semua orang bisa Pak Wali senangkan. Ya. Pasti saran dan kritik tetap akan datang kepada Pak Wali. Ya. Bagaimana Pak Wali menyikapi hal seperti itu? Itu sudah hukum alam. Karena saya juga berangkat dari wartawan. Saya dulu sering menulis berita, kritik gitu kan. Tetapi selama kritik itu yang konstruktif, yang membangun, bukan tendensius menyerang, saya oke saja. Karena ada kritik itu ada dua, Bang. Ada kritik yang betul-betul niatnya untuk mengajak kita kebaikan. Tapi kalau ada yang kritik, semua pekerjaan kita itu misalnya ada 10 kita kerjakan, salah galuh. Ya, masuk salah galuh. Yang ini karena hatinya. Karena hati itu kalau sudah dengki, sudah benci, kalau kata orang Bengkulu, duduk salah, tegak salah, tidur salah. Maka ada sebuah kisah Luqman Hakim ketika dia dan anaknya naik keledai. Keledainya dia naikin, wah itu bapak kok nggak mikir anaknya jalan kaki. Berubah, anaknya suruh naik. Wah anak durhaka, masa bapaknya yang tua suruh jalan. Nak gimana nak, dua-dua kita naikin. Wah itu bodoh banget itu, kecil gitu. Yang terakhir mereka panggul itu keledai. Waduh ini parah ini, bigal terbungkus. Nah, jadi intinya apa? Nggak ada yang benar. Nah tapi udah resiko saya ketika ada kelompok-kelompok netizen yang nyinyir. Nah, gitu. Dan dari komen itu akan kelihatan yang dia objektif, dia tendensius, dia nggak suka. Tapi biar aja nggak apa-apa. Jangankan kita, Nabi aja nggak suka. Manusia sempurna. Gitu. Pak Wei, kemarin saya baca berita Pemda akhirnya dihibahkan ke kota. Terus pengelolaan Pantai Panjang itu juga nanti dihibahkan ke kota. Yang dimana mungkin harapan masyarakat Kota Bengkulu beberapa tahun yang lalu, bagaimana kawasan Pantai Panjang itu kalau malam tidak gelap, Pak Wali. Terus Pemda jangan terlihat, tapi apa gebrakan Pak Wali nanti? Ya, inilah hikmah dari kolaborasi. Pak Gubernur Helmi Hasan dulunya wali kota, saya wakil beliau, sekarang beliau gubernur, dan saya wali kota melanjutkan. Kita harus punya visi yang sama, niat yang sama. Kalau kita punya niat yang sama, itu nggak ada sekat yang membuat kita tidak bisa dalam berkolaborasi. Maka Pak Helmi tahu Pantai Panjang itu adanya di kota. Pantai Panjang itu yang punya fasilitas penanganan lampu itu adalah kota. Yang punya fasilitas mengangkut sampah itu adalah di kota. Provinsi nggak punya. Maka beliau menawarkan, dan kami juga bismillah siap menampung itu untuk kita menata Pantai Panjang. Tetapi tetap butuh support dari Pak Gubernur. Karena Pantai Panjang itu kita harus duduk bersama, mau kita jadikan apa, fokusnya seperti apa. Nah soal kebersihan, begitu nanti diserahkan, lampunya kita hidupkan, kita tata ulang,
dan kita undang investor untuk mempercantik itu. Kemudian kami juga akan menghidupkan kota yang mati, kota lama, kampung, karena pergerakan ekonomi mulai mengarah ke arah selatan, maka kota lama, kampung itu kan kami hidupkan. Yang pertama, pasar ikan, baru kota yang di bawah, itu kita sudah siap anggarannya, kita akan revitalisasi. Kita akan bangun, kita akan tata, sehingga di sana nanti pasar bersih. Kemudian pasar baru kota yang di atas, yang sekarang tempat orang jual-jual makanan, juga akan kami tata. Nanti akan jadi pusat makanan dan hiburan anak-anak gitu. Nah, dengan kita hidupkan Mas Pemda nanti insya Allah menjadi kantor wali kota, ini akan hidup daerah ini. Karena apa? Karena pusat ekonomi, pusat pemerintahan ada di sini. Dan bagaimana di Bentiring? Bentiring tetap. Bentiring tetap ada kantor DPR, ada juga beberapa kantor kita di sini. Lalu kemudian nanti Bentiring Pak Wakil Wali Kota yang dari Komando di sini. Kemudian yang di sana nanti saya bersama beberapa yang lain. Dalam hal ini saya koordinasi saja, tapi tetap kita satu kesatuan. Gitu. Artinya masyarakat lebih luas aksesnya Lebih ke luas Bentiring aksesnya. bisa ke situ bisa Iya, ya. gitu. Dan sebenarnya masyarakat hari ini juga nggak dapat repot. Mengurus apapun sekarang sudah mulai online. Online semua. Kemudian soal keluhan kesehatan dia tinggal lapor sama HP-nya wali kota. Gitu. Jadi nggak ada batasan lagi lah. Karena saya juga di kantor ini bukan ngantor tiap hari, tapi saya banyak di lapangan. Karena lapangan kita ini. Pak Wali, seberapa penting, tadi sudah sempat disinggung kolaborasi, sebenarnya menurut Pak Wali seberapa penting sih kolaborasi antara kota, provinsi, pusat untuk membantu pembangunan di Kota Bengkulu? Sangat penting. Ya. Karena hasil dari retreat di Magelang, Pak Prabowo Presiden langsung instruksikan bahwa pemerintah daerah wajib mendukung program pusat. Gubernur provinsi adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Maka setiap program pusat seperti makan bergizi, kemudian pembangunan infrastruktur, kemudian yang lain, maka bupati wali kota ini harus mensupport. Pun begitu sebaliknya, gubernur selaku koordinator di daerah ini juga harus merangkul semua komponen. Nah, kalau usul dari kabupaten kota ini baik, maka idealnya gubernur merespon. Pun begitu, gubernur ini betul-betul orang tua kita. Misal kemarin, Pak Wali kata Pak Gub, apa yang dibutuhkan? Saya bilang, kami butuh truk sampah Pak Gub. Oke, kita anggarkan. Apa lagi? Kontainer Pak Gub, kita anggarkan. Kemudian apa lagi? Simpang 5 itu biar kita yang mengurus. Karena simpang 5 itu kan lampunya mati, air mancurnya nggak hidup, nggak terawat. Orang tuanya di kota. Karena kewenangan itu ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kota, ada juga kewenangan pusat. Nah ini terkadang publik banyak tidak tahu. Kenapa selama ini kami belum sentuh? Karena memang belum kami dilimpahkan. Maka kemarin kami minta kepada pihak yayasan juga biar kami yang kelola. Maka insya Allah kami butuh waktu beberapa minggu dan bulan ke depan itu akan kita perindah, kita percantik sehingga airnya hidup. Kemudian kita tata simpang 5 juga, termasuk juga kita akan menata pedestrian yang di kawasan Es Parman. Gitu. Terkait pedestrian Es Parman tadi Pak Wali, Ya. Itu kan saya lihat sudah mulai ada pembersihan pohon-pohon di situ. Itu sebenarnya konsepnya nanti seperti apa sih Pak? Sebenarnya saya terinspirasi dari beberapa daerah yang pusat kulinernya hidup, UMKM-nya hidup, lalu kemudian wajah kotanya indah. Misal, kalau kita ke Jakarta, itu kawasan HI, Tamrin, Sudirman, itu kan lebar betul itu pedestriannya. Jalan mobilnya itu tetap 2 jalur, tapi pedestrian itu bisa 1 jalur lagi, tapi itu untuk pejalan kaki. Maka saya berpikir, saya ingin bawa itu ke Bengkulu di mana ya? Oh ya, kita mulai dari Es Parman. Kenapa Es Parman? Karena di sana pertokoannya sedikit, banyak perkantoran. Perkantoran dalam artian juga bisa kita ajak kerjasama. Dan ketika malam ada anak-anak yang kumpul-kumpul, ada juga yang
jual minuman ketika malam. Tapi mereka gelap. Maka saya panggil Kadis PU, saya panggil Kadis Perhubungan, saya minta ini kita segera bangun tahun ini juga. Dari mana anggarannya? Hasil dari refocusing. Dari yang dipotong dari Perjadin, yang potong dari honor dan lain, itu kita tumpahkan di sana. Sekarang sudah mulai proses pengerjaan, pohon-pohon itu kita rapikan, bukan ditebang habis, hanya kita pangkas. Nanti seminggu, 2 minggu ke depan, coba pasti akan tumbuh lagi. Kalau selama ini kan begitu tinggi, khawatir kalau jatuh menimpa warga kan ada berapanya bisa jadi korban. Lalu kemudian peristriannya kita percantik. Saya minta kemarin peristriannya khas Bengkulu. Apa itu? Kita kasih motif batik Besure. Itu kan beda dari yang lain. Jadi nanti peristriannya itu ada batik Besure. Nah kemudian ketika malam kita berikan lampu taman nanti. Lampu taman itu sepanjang itu kiri kanan. Dan juga nanti di pohon-pohon itu kita berikan lampu taman juga. Sehingga saya bayangkan insya Allah ini sesuai rencana nanti indah. Mohon doanya. Amin. Iya, Allah mudahkan. Pak Wali, bagaimana cara Pak Wali menggaungkan Bengkulu ini sebagai bumi merah putih, Pak Wali? Jadi kalau kita pertemuan nasional, pas kita kenalkan diri, dari mana Pak? Bengkulu. Ada beberapa tuh mengernyitkan dahinya. Bengkulu itu di mana ya? Kan gak enak gitu ya. Bahkan ekstrimnya Bengkulu di Kalimantan ya. Wah ini saya kalau ketemu seperti itu saya langsung marah. Kamu gak lulus geografi kamu dulu gitu. Tapi itu fakta loh. Fakta. Sempat kita gaungkan Bengkulu bumi refleksia. Nggak salah sebenarnya. Tetapi kita ingin Pak Gubernur khususnya mengenalkan Bengkulu dengan semangat nasionalisme. Kalau misalkan beberapa daerah seperti di Sumatera Barat ada tokoh Imam Bonjolnya, Aceh ada Cik Nyadinnya gitu loh. Kemudian beberapa daerah juga demikian. Maka kita juga ingin siapa sih tokoh yang perlu kita angkat. Nah orang belum tahu banyak bahwa yang cat merah putih itu adalah putri asli Bengkulu. Putri asli Bengkulu gitu asli. Artinya bukan membedakan daerah suku, tapi kurang lebih terlahir di Bengkulu, orang tuanya di Bengkulu. Beliau adalah ibu negara pertama yang menjadi merah putih. Nah inilah perlu kita angkat. Jadi kita melakukan rebranding dalam teori marketingnya agar Bengkulu dikenal di pusat. Nah kebetulan Pak Prabowo hari ini menamakan kabinet merah putih. Kemudian akan membuat koperasi se-Indonesia seluruh desa, itu juga koperasi merah putih. Nah ini kan kayak Tuhan itu apa ya, mengkonekkan kita sedang menggaungkan bumi merah putih, maka ada juga program pusat merah putih. Nah ini akan kita jual ke pusat, ayo dong ke Bengkulu, di sana ada bumi merah putih. Apa bumi merah putih? Bung Karno itu merancang kemerdekaan itu di Bengkulu. Beliau diasingkan di Bengkulu, bertemu dengan Putri Bengkulu, menikah Putri Bengkulu, akhirnya menjadi istri beliau, ibu negara pertama, dan Bengkulu lah tonggak sejarah mencetus kemerdekaan. Akhirnya dari sejarah itu akhirnya muncullah Bengkulu bumi merah putih. Oke. Jadi kita harus mulai membiasakan itu Pak Wali. Karena bukan benci dengan bunganya, karena sejatinya bunga rafflesia itu yang hari ini bunga rafflesia itu sudah ada sebelum Raffles menemukan. Ada yang menamakan bunga kibut, bunga bangkai gitu kan. Tapi biasanya orang dulu kan karena dia ahli botani, maka dia namakan nama dia. Jadi kalau misalkan yang menemukan itu misalkan Komi Candy, maka namanya bunga Komi Candy gitu. Tapi Rafflesia tetap bagian dari Bengkulu tetap, gitu Pak. Ya, tetap. Tapi kita harus mulai membiasakan bahwa Bengkulu adalah bumi merah putih. Gitu. Pak Wali, terakhir Pak Wali sebelum kita mengakhiri pembicaraan ini. Pak Wali ingin Bengkulu ini dikenal sebagai apa sih di 5 tahun ke depan ini? Wah ini agak berat ini. Jadi gini, Bengkulu ini punya sejarah panjang dalam perjalanan bangsa ini. Tentu yang pertama kita ingin mengenalkan
Bengkulu ini selain tadi bumi merah putih juga bumi keramat. Kenapa demikian? Karena Bung Karno merancang kemerdekaan itu di Bengkulu. Kemudian menikah dengan Putri Bengkulu tadi. Nah, perjalanan sejarah, beliau punya kediaman di sini, asingkan di sini. Blitar itu hanya makamnya. Tapi Blitar bisa mengemas menjadi lebih Bung Karno ketimbang Bengkulu, gitulah. Padahal di sini Bung Karno beliau merancang kemerdekaan, bertemu dengan istri beliau, ibu negara pertama yang menjadi merah putih. Maka peninggalan sejarah ini bisa kita jual. Karena tokoh-tokoh besar seperti Bung Karno, para pecinta Bung Karno itu ingin seperti apa sih Bung Karno. Maka Bengkulu ini harus kita kenalkan seperti itu. Yang kedua, Bengkulu ini bekas jajahan Inggris. Di mana Inggris membangun benteng terbesar Asia Tenggara itu ada di Bengkulu. Kalau kita konversikan nilai sekarang, mungkin aset benteng itu kisaran 5-10 triliun. Kalau kita konversikan ketika bangunnya. Artinya investasi besar-besaran itu pasti ada misi khusus yang ingin dibuat Inggris di sini. Yang hari itu kita belum tahu, belum bisa menemukan apa sih misi khusus tadi. Tetapi sudah mulai tanda-tanda baik apa? Beberapa waktu ke depan akan ada revitalisasi pelindung. Di mana biaya revitalisasi itu bisa mencapai angka 1 triliun. Dan pihak Direktur Pelindung Jakarta sudah datang ke Bengkulu bahwa nanti akan menjadi pelabuhan utama. Batu bara dari Palembang, batu bara dari Muara Enim, batu bara dari Jambi itu akan muaranya ke Bengkulu. CPO yang tadi CPO hari ini dibawa ke Teluk Bayur, maka nanti CPO yang ada di Provinsi Bengkulu itu semuanya akan melalui gerbang Pelindung Bengkulu. Apa artinya? Akan hidup ekonomi Bengkulu dan Bengkulu jadi kiblat ekonomi yang masa datang. Nah, ini menjadi potensi besar. Maka bicara soal mengenalkan Bengkulu ke depan, menurut saya yang pertama kita kenalkan Bengkulu ini kota bersejarah, kota di mana banyak melahirkan tokoh-tokoh besar. Yang kedua, di bidang ekonomi, insya Allah yang ini Allah takdirkan ke depan, semua pusat kegiatan ekonomi itu akan tercurah di Bengkulu. Dan Pak Gubernur sudah mulai merancang kembali rel kereta api yang sempat digagas oleh Pak Agus Rin terdahulu, itu akan kita konekkan. Kereta api disambungkan, jalan tol disambungkan, pelabuhan hidup. Saya yakin Bengkulu seperti Brunei atau seperti Singapura. Singapura nggak punya apa-apa, hanya tempat transitmen saja. Tapi dia bisa maju. Maka Bengkulu harus kita ciptakan begitu. Kita kecil, daerah kita nggak begitu besar, tapi kita punya pelabuhan, kita punya bandara, kita punya rel kereta api dan juga jalan tol ke depan. Maka akan terjadi koneksitas antar daerah. Itulah saatnya kebangkitan Bengkulu. Gitu. Wah, luar biasa. Iya, gitu. Pak Wali, dengan semangat Pak Wali tadi, boleh silakan berbagi dengan masyarakat Kota Bengkulu bahwa ayo sama-sama membangun Kota Bengkulu. Ya, sering saya sampaikan bahwa kota ini milik kita bersama. Yang tinggal di Kota Bengkulu, cari nafkah di Kota Bengkulu, lahir Kota Bengkulu, apapun itu yang hari ada di Kota Bengkulu, itulah pemilik kota ini. Maka wajib sama-sama kita bangun, wajib sama-sama kita jaga, karena ini kota kita bersama. Dan pemerintah siap melayani masyarakat. Kami dipilih oleh rakyat, kami diberi amanah oleh rakyat, bukan dilayani tapi kami akan melayani. Apa buktinya? Nomor HP saya tersedia 24 jam untuk masyarakat. Aparatur kami mulai dari tingkat RT, kelurahan, camat, sampai kepala dinas, insya Allah 24 jam siap untuk rakyat. Kalau ada yang dikecewakan, laporkan ke nomor HP ini, maka insya Allah akan langsung kami tindak. Mudah-mudahan kalau kita bersama, kita kompak, maka tidak ada program yang sudah diselesaikan, insya Allah akan Allah mudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners, sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas, cuman ya kesibukan Pak Wali yang harus kembali turun ke masyarakat, akhirnya harus memisahkan kita juga. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.